Oke, sekarang kita akan bahas tentang algebra. Kita mulai dari istilah-istilah dalam algebra. Kita punya 2x plus 5. Nah, ini disebut dengan ekspresi ya, ekspresi dari algebra sendiri, ekspresi aljabar ya. Ekspresi atau kita bisa buat kalimat lah, kalimat matematikanya gitu. Kalimat matematika ya. Nah, lalu kita punya apa? Kita punya di sini ada 2x. Nah, perhatikan bahwa x ini disebut dengan variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah huruf yang bisa menggantikan atau merepresentasikan sebuah angka. Jadi si X itu punya nilai, variabel itu bisa dalam bentuk X, bisa bentuk Y, bentuk Z, atau P, dan lain sebagainya ya. Nah, angka yang menempel pada variabel itu disebut dengan koefisien. Koefisien ya. Dan angka yang sendirian ini 5. Dia tidak punya variabel, ini yang kita sebut dengan konstanta. Nah, istilah-istilah ini penting untuk dipahami ya, dihafal. Apa sih yang dimaksud dengan variabel, apa yang dimaksud dengan koefisien, dan apa yang dimaksud dengan konstanta. Nah, sekarang kita akan lihat. Kita akan belajar tentang latihan soal sederhana dari aljabar. Nah, kita lihat 3Y ditambah 7 tambah 9. Yang punya variabel hanya Y saja, dia nggak punya teman lagi. Maka, kalau dia sendirian, kita tulis lagi saja 3Y. Nah, 7 dan 9 itu sama-sama konstanta. Nah, ini kita bisa proses. Berarti 3Y ditambah 7 tambah 9. 7 tambah 9 adalah berapa? 16. Mudah ya? Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Negatif 8Y dikurangi 3Y dikurangi 6Y. Nah, dari 2 ini, mana yang bisa diproses? Yang punya teman itu kan yang variabel ini. Nah, jadi ini boleh kita tulis sama dengan negatif 8 dikurangi 3Y kurang 6Y, 9Y. Mudah ya? Lanjut. Untuk nomor 3, kita perhatikan nomor 3. 7MN dikurangi negatif 5Y dikurangi 3Y dikurangi negatif 7MN. Nah, di sini kita buat catatan. Catatan. Jika ada simbol negatif, itu artinya sama dengan positif. Ya, ini penting catatan ini. Nah, ini harus diingat dengan baik. Meleot-meleot garisnya. Tuh, sebentar. Nah, oke. Diingat dengan baik itu ya. Jadi, sekali lagi kita ingat dengan baik catatannya ini. Lalu, bagaimana kita mengubahnya? Perhatikan. Ini menjadi yang rubah dulu tanda negatif tadi. 7MN ditambah 5Y dikurangi 3Y ditambah 7MN. Perhatikan baik-baik. Tanda positif ini punya 5Y. Tanda negatif ini punya 3Y. Tanda positif di sini punya 7MN. Kalau yang depan bagaimana? Karena tidak ada tanda negatifnya, maka ini sudah pasti positif. Sehingga bisa kita tulis, kita kelompokkan yang variabelnya sama. 7MN ditambah 7MN ditambah 5Y dikurangi 3Y. Maka sama dengan 14MN ditambah 5Y kurangi 3Y, 2Y. Oke, jadi boleh dianggap seperti ini. Misalnya 5 buku dikurangi 3 buku. Jadi tinggal 2 buku. Seperti itu. Oke, MN juga sama. Bisa anggap aja 7MN tambah 7MN. Berarti MN-nya ada 14 ya.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya yang nomor 4. 10 dibagi 4Q dikali 8/5. Ingat perkalian pecahan bisa adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Ya. Jadi ini boleh ditulis 10 kali 8 adalah 80 dan 4Q kali 5 adalah 20Q. Nah, jadi angka kali angka yang Q-nya karena tidak ada punya teman, biarkan saja tulis ulang. Kita lain lagi, catatan lagi. Lain jika kasusnya seperti ini. Misalnya tadi kan 4Q dikali 5Q. Maka 5Q dikali 5 ya. 4Q kali 5. Maka hasilnya sama dengan 20Q. Bagaimana kalau 4Q kali 5Q? Maka 4 kali 5, angka kali angka 20. Q dikalikan Q, Q pangkat 2. Udah ya? Bagaimana kalau 4Q dikalikan Q saja? Nah, ini Q saja, itu artinya 1Q. Nah, jadi 4 kali 1, 4. Q-nya Q kali Q, Q pangkat 2. Oke? Clear ya, mudah. Lanjut. Sekarang pembagian. Nah, ingat pembagian pecahan itu kan yang dibagi harus dibalik ya. Jadi 3/7M dikali 28/12 sama dengan 3 kali 28 berapa? Atau kita bisa sederhanakan dulu. Coret. Maka di sini ada angka. Kita bagi 2 ya. Ini jadi 14, ini 6. Masih bisa disederhanakan? Masih. Coret lagi. Jadi 7, jadi 3. Maka ini adalah 3/7M kali 7/3. Enak ini, kita bisa coret 3-nya dengan 3. Habis 1. 7M dengan 7 kita coret 1. Sehingga hasilnya adalah 1 kali 1. 1M kali 1. M 1/M. Oke. Oh, yang ini juga bisa kita sederhanakan. 80 dibagi 20 adalah 4. Kita coret. Ini kalau bagi 20 ini 4, ini 1. Jadi 4/Q. Nah, begitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Tadi udah kerjakan soal nomor 5. Kita lanjut soal nomor 6. Kita buat dulu soal nomor 6 ini menjadi seperti ini soalnya. 6R dikalikan S dikali 2 dibagi 3. Perhatikan, karena di semua perkalian, maka si 6-nya boleh dicoret. Coret dengan 3. Maka ini 1, ini 2. Menjadi apa? 2R dikali S dikali 2. Ini artinya 2 angka kali angka. 2 dengan 2 ya. Jadi 4R S. Selesai. R kali S kan RS ya. Nah, ini jawabannya. Kita lanjut nomor 7. Kita lihat nomor 7. Ya. Nomor 7. Negatif 6AB dikalikan A dibagi 9. Nah, mulai sekarang tulis pembagiannya seperti ini ya. Maka kita buat dulu. Kalikan dulu. Negatif 6 punya angka di sini ada 1A. Oke, negatif 6 kali 1 negatif 6. A dikali A, A pangkat 2. Oke. B nggak ada temennya. Berarti B biarkan saja tulis lagi B kali 1 itu ya. B. Tetap B. Maka dibagi 9. Kayaknya bisa disederhanakan deh. Negatif 6-nya sama 9 boleh kita coret. Kita bagi atas 2, bawah, bagi 3, 6 bagi 3, 2, 9 bagi 3, 3. Berarti ini 2, ini 3. Maka dapat negatif 2A kuadrat B per 3. Boleh juga karena negatif bagi positif kan negatif ya. Jadi negatif 2A kuadrat B per 3. Catatan lagi, kita buat catatan.
Catatan, positif kali positif adalah positif, ya. Positif kali negatif adalah negatif. Lalu kalau ada negatif kali positif pasti negatif. Pokoknya kalau tandanya beda negatif. Negatif kali negatif. Nah, ini tandanya sama, berarti positif. Demikian juga dengan, perhatikan, pembagian ya. Positif dibagi positif pasti positif. Oke? Negatif bagi negatif, negatif bagi negatif pasti positif. Kalau tanda yang berbeda, positif bagi negatif, maka hasilnya pasti negatif. Ya. Kalau negatif bagi positif, oh tandanya beda, berarti negatif. Negatif dibagi positif pasti sama dengan negatif. Oke? Nah, sekarang kita akan coba ke selanjutnya ini, soal selanjutnya. Kita catat dulu soalnya. Negatif 4K dikali, kasih kurung dulu ya, dikali 1/2/3 dibagi negatif kurung 1/4K. Oke, kita kerjakan satu-satu. Sama dengan, kita buat dulu, dicoret-coret kertas coret-coret kita ya. Kalau 1/2/3 itu kan dalam bentuk pecahan biasa apa? 3 kali 1 ditambah 2. 3 kali 1, 3 tambah 2, 5/3. Nah, berarti kita bisa tulis negatif 4K dikali 5/3 dibagi. Ingat, negatif 1/4 dikalikan K. Ini kan kali, maka hasilnya adalah negatif K/4. Kok bisa? Nah, karena ini pecahan, boleh kita buat pecahan jadi K/1. Atas kali atas, bawah kali bawah. Negatif K/4. Clear? Maka ini adalah negatif K/4. Lalu mengerjakannya bagaimana? Dimulai dari kiri ke kanan. Berarti kita kerjakan dulu yang ini. Oke? Ingat, negatif 4K itu bisa kita buat negatif 4K per 1. Jadi sama, jadi pecahan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Negatif 4K kali 5, negatif 20K. Dibagi 1 kali 3, 3. Bagi negatif. Oh, ini kasih kurung ya. Kalau ada tanda negatif, setelah tanda operasi harus dikurungin, supaya tidak bingung kita. Negatif K/4. Ingat, ya, kalau ada pembagian seperti ini, tinggal si pembagian pecahan, tinggal kita balik saja yang sebelah kanan ini. Menjadi negatif 20K dibagi 3 dikali negatif 4/K. Boleh tinggal dibalik saja. Ingat, negatif kali negatif adalah positif, ya. Jadi kita boleh coret 20K dikali negatif, dikali 4, negatif 4 jadi 80K dibagi dengan 3K. Perhatikan, atas ada K kali K, 3 dikalikan K, K-nya boleh dicoret, sehingga hasilnya adalah 80/3. Nah, berapa sih 80/3? Yuk, 80 dibagi 3 dapat 2. 2 kali 3, 6. Turun angka 20 bagi 3, berapa? 6 lagi. 6 kali 3, 18, sisa 2. Maka jawabannya adalah 26, 2/3. Mudah? Mudah ya. Oke, jadi yang harus diingat adalah proses pembagian ya. Misalnya punya kayak gini. Oke, catatan lagi. Kalau ada A per B dibagi C per D, maka
Ini adalah A per B kali D per C. Nah, sama dengan AD per BC. Atau boleh dibuat seperti ini. A per B per C per D. Nah, ini pakai rumus long distance relationship LDR rumusnya ya. Jadi apa sih rumus LDR? Jauh kali jauh. A kali D taruh atas. Dibagi B dekat kali dekat. Jauh kali jauh dibagi dekat kali dekat. B kali C. Maka hasilnya sama dengan yang atas. Oke? Jangan lupa diberikan tanda setiap catatan supaya ketika kita lupa, kita mudah mencarinya di buku catatan kita. Oke? Selamat belajar.